بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kebaikan, jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dalam majelis kita sore hari ini masih dalam pembahasan 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita yang ditulis oleh Syekh Nada Abu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan masih dalam pembahasan dosa yang ke-10 yang diremehkan oleh kebanyakan wanita, yaitu tidak berkhitan. Dan kita sudah menyebutkan sebelumnya beberapa isyarat dalil baik yang umum ataupun yang khusus yang disampaikan oleh Syekh yang memberikan gambaran bahwa para sahabiyat atau para wanita di zaman Rasulullah SAW mereka menjalankan sunnah atau syariat di khitan. Dan kemudian Syekh menyebutkan satu riwayat atau riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sering dikenal dengan hadis Ummu Atiyah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Atiyah yang merupakan wanita yang suka atau bisa mengkhitan wanita, jadi tukang khitan tapi perempuan, namanya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau ketika akan mengkhitan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khafadti fa ashimmi wa la tanhaki, fa innahu asra lil wajhi wa ahdha 'inda az-zawj." Kata Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah, jika engkau mengkhitan, yakni mengkhitan wanita, maka khitanlah, atau sebagian ulama mengatakan potonglah, maknanya di sini adalah potonglah
sedikit saja dan jangan berlebihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa innahu asra lil wajhi, karena sesungguhnya dengan cara seperti itu, dengan cara mengkhitan seperti itu, asra lil wajhi, maka lebih mencerahkan wajah, wa ahdha liz zauji, dan lebih mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kepuasan bagi suami ketika wanita ini kelak menikah dan memiliki suami. Dalam dalil ini diriwayatkan atau disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada seorang sahabiyah untuk mengkhitan atau cara mengkhitan seorang wanita, dan menyebutkan hikmah atau fadilahnya. Hadis ini serupa dengan hadis yang lainnya, semakna dengan hadis yang lainnya, dan ini pun dikutip atau diriwayatkan oleh Syekh dalam kitabnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, masih hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, bahwa kata Ummu Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza khatanti fala tanhaki, jika engkau mengkhitan maka jangan berlebihan di dalam mengkhitan atau di dalam memotongnya. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ah, karena sesungguhnya itu lebih baik atau lebih mendatangkan kebaikan bagi seorang wanita. Wa ahabba lil ba'li, dan ini lebih membahagiakan bagi seorang suami. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengomentari dua hadis ini atau riwayat-riwayat ini ketika beliau berbicara menguatkan pendapat bahwa wanita itu disunnahkan untuk dikhitan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, walahu syahidani min hadithi Anas wa hadithi Ummu Aiman inda Abi Syekh fi Kitabil Aqiqah, wa akhara anid Dhahhak Ibnu Qais indal Baihaqi, bahwa hadis-hadis ini memiliki penguat lainnya, ada penguat lainnya yang menguatkan makna yang sama seperti yang diriwayatkan tadi, bahwa seorang wanita itu disunnahkan untuk dikhitan, untuk dikhitan. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam perjumpaan sebelumnya, bahwa yang namanya khitan itu wajibun ala haqqidz dzakar, dia wajib hukumnya bagi laki-laki, tapi bagi wanita hukumnya mustahab atau makramah. Hukumnya mustahab, disunnahkan, atau lebih baik, lebih afdal seorang wanita melakukannya, karena dengan berkhitan menyempurnakan sifat wanita, menyempurnakan sifat wanita. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa wanita yang dikhitan ini syahwatnya tidak akan terlalu menggebu-gebu. Kemudian yang kedua, alasannya adalah ini lebih mendatangkan kebaikan untuk dirinya atau kenikmatan untuk dirinya dan juga untuk suaminya ketika dia kelak menikah. Dan untuk menguatkan pendapat ini, penulis kitab kemudian menyebutkan pendapat para a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Beliau kemudian menyebutkan pendapat para imam, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana pandangan mereka tentang khitan, khususnya khitan wanita.
Kata beliau, ittafaqatil fuqaha atau kalimatul fuqaha al-muslimin ala anna al-khitan mahmadatun makramatun, bahwa yang namanya khitan itu terpuji dan memuliakan. Jadi yang namanya khitan itu perbuatan yang terpuji, dan kemudian perbuatan yang membuat orang yang dikhitan itu menjadi lebih mulia dibandingkan ketika dia tidak dikhitan. Ini para fuqaha sepakat. Dan kemudian para fuqaha juga sepakat wa annahu minal fitrah wa min sya'airil Islam, bahwa khitan itu termasuk perkara fitrah. Dan disebutkan dalam perjumpaan sebelumnya ada 5 perkara yang merupakan fitrah bagi seorang anak Adam atau bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya? Silahkan, biar tidak ngantuk. Silahkan jemaah. Apa bunyinya hadis tersebut? 5 perkara kata Nabi, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk fitrah kata Rasulullah SAW. Silakan, siapa ingat? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Muhammad SAW, khamsun minal fitrah. 5 perkara termasuk fitrah. Apa saja? Silakan jemaah. Al-khitan yang pertama, khitan. Dikhitan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa bahasa Arabnya? Istihdad. Istihdad. Betul, mencukur atau menghabiskan, menghilangkan rambut kemaluan. Kemudian yang ketiga apa? Natful ibti, mencabut. Kata Nabi nataf. Nataf itu artinya mencabut. Natful ibt, mencabut rambut ketiak. Bukan mencukur, tapi mencabut. Kemudian yang berikutnya apa? Qassus syarib, mencukur kumis. Dan yang terakhir taqlimul adfar, ahsanta, memotong kuku. Syahidnya dalam hadis tersebut, di antara yang digunakan oleh para ulama, bahwa hadis ini menunjukkan yang namanya khitan itu minal fitrah, sawa'an kana lidzakari wal untha, sama saja hukumnya, fitrah bagi laki-laki dan perempuan. Dan itu disepakati oleh para ulama. Walam yaqul ahadun minhum yamna'uhu au walam yaqul ahadun minhum biman'ihi au adami jawazihi. Tidak ada satupun di antara mereka kemudian yang mengatakan tidak boleh untuk dikhitan atau melarang untuk mengkhitan. Gak ada perkataan mereka yang menunjukkan kemudian hal tersebut. Fahadhal qadri muttafaqun alaihi min jami'il fuqaha. Perkara-perkara ini disepakati oleh seluruh fuqaha, oleh seluruh ahli fikih. Walakin, akan tetapi, walakinnahum ikhtalafu, tapi mereka berbeda pendapat, fi hukmihi lil inath, di dalam masalah hukumnya bagi perempuan. Jadi kalau secara umum khitan masyru', syiar Islam, fitrah, tapi mereka berselisih pendapat hukumnya apa bagi kaum wanita. Ma bainal wujub wal istihbab, antara wajib dan mustahab. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang apa? Ya tidak mewajibkan, disunnahkan, tidak sampai kepada derajat wajib.
Kemudian beliau menyebutkan satu persatu pendapat madhab ulama. Yang pertama madhab Syafi'i, yang merupakan madhab kebanyakan saudara-saudara kaum muslimin, salah satunya di negeri kita. Dan bahkan para ulama mengatakan madhab Syafi'i aktsaru au awsa'u madhaban intisyaran. Yang namanya madhab Imam Syafi'i ini adalah madhab yang paling luas, yang paling menyebar hampir di seluruh penjuru dunia. Mengatakan hukum khitan bagi perempuan apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Lidzakari walil inath atau walil untha, untuk laki-laki dan perempuan. Karena keumuman dalil tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa itu fitrah, dan kemudian Nabi memerintahkan tukang sunat untuk melakukan ini dan itu dan seterusnya. Adapun madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu juga dalam salah satu pendapatnya mengatakan wajib untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam salah satu perkataan yang lainnya Imam Ahmad itu kadang-kadang pendapatnya ada pendapat yang pertama, pendapat kedua. Dalam satu kesempatan pendapatnya ini pendapat, di dalam kesempatan yang lain pendapatnya berbeda. Ya. Seringkali disebutkan oleh para ulama, yakni fi riwayatin ukhra anhu, misalkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, itu beda. Ya. Termasuk dalam perkara khitan. Wajib kata beliau laki-laki perempuan dalam satu perkataan. Tapi dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dan ini kemudian yang menjadi pendapat yang dipegang oleh pengikut madhab Hanabilah, bahwa hukumnya wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Berarti kalau sunnah boleh ditinggalkan, betul? Ada ulangi sekali lagi. Kalau sunnah boleh ditinggalkan? Kalau sunnah boleh ditinggalkan? Jemaah, kalau mustahab ini hanya dianjurkan, ini dianjurkan, boleh ditinggalkan tidak? Hukum asalnya tetap diperintahkan kan? Hanya saja kalau derajatnya hukumnya itu sunnah, maka jika ditinggalkan tidak sampai berdosa. Tapi kehilangan kesempurnaan, kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan ketika meninggalkan sunnah. Madhabu Malik wa Abu Hanifah rahimahumullah. Adapun madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu mereka keduanya mengatakan, atau madhab keduanya mengatakan sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki nggak disunat pun apa? Nggak ada masalah bagi, atau dalam pendapat madhab dua imam ini. Tapi tentunya pendapat yang terakhir ini kata para ulama tidak kuat, dalilnya tidak kuat. Justru dalil-dalil yang ada menguatkan pendapat ya bahwa laki-laki wajib, itu sudah tidak ada khilaf. Cuman kemudian mereka berselisih itu memang dalam masalah perempuan. Qala Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad ini salah satu imam madhab Maliki. Beliau tinggalnya di atau berasal dari Andalus ya. Al-Qadhi Iyad ini Al-Andalusi. Dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dijelaskan ini oleh Al-Qadhi Iyad dan Ibnu Qayyim. Inna sunnata inda Malik ya'thamu tarikuha
wa hiya darajatun bainal wajib wal mandub. Diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Qadhi Iyad bahwa kalau Imam Malik, madhab Imam Malik mengatakan sunnah, mengatakan apa? Sunnah. Mereka madhab ini mengatakan orang yang meninggalkan sunnah itu berdosa. Hukumnya apa? Berdosa. Bagi madhab Imam Malik, yang namanya sunnah itu adalah tingkatan antara wajib dan mustahab. Jadi tidak sampai wajib, tapi juga tidak mandub, tidak mustahab. Artinya di tengah-tengah. Itu istilah fikih mereka, sudah, nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Kecuali kita belajar madhab Imam Malik, sudah. Ya, kalau antum ingin lebih mendalam pelajari. Tapi sekarang yang penting kita tahu bahwa secara umum pendapat para ulama tentang khitan, khususnya khitan laki-laki wajib, khitan perempuan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wa ala hadza ta'dilul wajib indal jumhur lishtirakil jami' fi anna tarika laha ya'tham. Kalau berdasarkan pendapat-pendapat yang tadi disebutkan, bahwa lebih tepatnya hukum khitan di tengah-tengah jumhur ulama itu hukumnya wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang meninggalkan berdosa. Ini pendapat jumhur. Wa qad jaa fi fiqhil Imam Abi Hanifah kama fi Kitabil Ikhtiyar Syarhil Mukhtar lil Imam Al-Musli, telah datang pendapat atau di dalam fikih Imam Abu Hanifah dalam salah satu kitab Imam Madhab Hanafi yang berjudul Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar. Kata Madhab Hanafi ini, annahu law ijtama'a ahlu Misri baladin ala tarkil khitan qatalahumul imam. Kalau satu negeri meninggalkan khitan semuanya, enggak ada yang dikhitan. Semuanya apa? Enggak ada yang dikhitan. Suatu negeri enggak ada yang disunat semuanya. Maka kata atau menurut madhab Hanafi, imam atau pemimpin kaum muslimin wajib memerangi mereka dengan senjata. Kenapa jemaah? Gara-gara nggak dikhitan diperangi. Kenapa? Jemaah? Ya jemaah, kenapa? Karena meninggalkan syariat di antara syariat Allah, syiar di antara syiar Allah. Yang membedakan kita dengan orang-orang musyrikin salah satunya apa? Khitan. Makanya kalau semuanya meninggalkan, diperangi, dipaksa harus apa? Harus khitan. Li'annahu min sya'airil Islam wa khasaisihi, karena khitan itu syiar Islam dan diantara amalan khusus di dalam Islam. Jadi muslimin itu ana ulangi sekali, muslimin itu di khitan. Ana mau tanya sebelum ana lanjutkan. Kalau laki-laki itu di khitan umur berapa? Ya, jamaah, khilaf ini sejak lahir? Enggak ada sejak lahir. Yang dicontohkan Nabi ketika mengkhitan cucunya itu kapan? Ya jamaah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi itu aqqa al-Hasan wal Husain. Nabi Muhammad SAW itu mengakikahi siapa?
Hasan dan Husain. Jadi kakeknya yang mengakikahi. Bukan bapaknya, tapi kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi itu ayah bagi kaum muslimin, kakek itu ayah bagi cucu-cucunya. Ya. Namun juga dalam sebagian pendapat ulama karena Ali itu fakir. Siapa? Mantunya itu fakir. Dan ini menunjukkan orang lain yang menanggung beban akikah orang lain itu sah. Akikahnya sah. Jelas ya, itu di antara faedahnya. Dan kemudian dalam riwayat itu disebutkan summa yusammi, ngasih nama, yahliq, kemudian mencukur, kemudian apa lagi? Yakhtatin. Nabi Muhammad SAW mensunat cucunya di hari keberapa? 7. Iya, hari ke-7. Jadi di hari ke-7 itu sudah disarankan atau disyariatkan untuk apa? Disunat. Tapi boleh nggak kalau agak besar? Hah? Baik, boleh. Apa dasar yang membolehkannya? Ya gitu aja, sederhana. Silakan dijawab. Apa? Bahkan kadang-kadang ada yang sampai menuju SMP, SD kelas 6, betul? Boleh nggak? Jemaah. Ya boleh, betul. Antum sudah bilang boleh dari tadi. Alasannya apa boleh? Oh, Nabi Ibrahim itu umur berapa? 80 tahun. Nah, kalau antum bicara Nabi Ibrahim 80 tahun, cara sunatnya pun harus niru Nabi Ibrahim. Gimana cara sunatnya Nabi Ibrahim? Pakai kampak. Alasannya bukan itu. Nabi Ibrahim itu baru mensunat, mengkhitan dirinya karena baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia itu. Pakai kampak? Enggak. Ya. Jawabannya kata para ulama, hukumnya jaiz karena ini dijumpai, diamalkan atau terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Bahwa para sahabat itu menkhitan sebagian anak mereka itu di usia yang sudah tidak kecil lagi. Bukan sobi itu bayi, balita, tapi sudah tifl, sudah di atas balita usianya. Termasuk sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu dikhitan di usia yang sudah agak besar. Jadi bukan balita lah lagi. Makanya kalau ada yang kemudian mengkhitannya agak besar, nggak salah dari tinjauan syariat, nggak salah. Boleh, hukumnya jaiz. Tapi sebaik-baiknya tuntunan itu tuntunan siapa kemudian? Rasulullah SAW. Dikhitan di usia 7 hari itu tidak akan meninggalkan apa? Trauma seumur hidup. Kalau sudah ingat, maka dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ya, itu salah satu hikmah saja yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Kita lanjutkan jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahaba wa qad dhahaba liwujubi khitalin inathi aidan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Ibnul Jauzi rahimahumullahu ajma'in. Syekhul Islam dan juga muridnya Ibnul Qayyim dan juga Ibnul Jauzi rahimahullah taala, mereka berpendapat bahwa khitan itu hukumnya wajib. Alasan mereka seperti ini. Haitsu qalu wa minad dalili 'alal wujubi annahu ilamun wa kashfu 'auratin falaula annahu wajibun ma fasaha fihi. Di antara dalil yang menunjukkan khitan ini wajib karena alasan pertama kata mereka, khitan itu menyakiti. Khitan itu apa? Menyakiti. Betul? Khitan menyakiti tidak?
menyakiti. Prosesnya menyakitkan, menyakiti hamba Allah. Dan yang kedua, kashfu aurah, dan harus menyingkap aurat. Betul? Nah, kalau bukan karena wajib, maka itu tidak akan pernah dilakukan. Alasan mereka itu, kenapa wajib? Karena hukum asalnya tidak boleh menyakiti seorang hamba Allah. Kemudian yang kedua apa? Menyingkap aurat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diantara alasannya kenapa wajib. Kita lanjutkan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitabnya. Wa afta fadilatul mufti Allam Nassar mufti diyar al-Misriyah sabiqan fi majallati liwa'il Islam. Beliau kemudian mengutip fatwa salah satu mufti negeri Mesir di tahun 50-an, Jadi ulama-ulama Mesir ini dari awal tahun 1900-an ya sampai mungkin masa-masa tahun 60 70 itu insya Allah mereka ulama-ulama yang fiqh. Ulama-ulama yang apa? Fiqh. Keilmuannya mumpuni, pantas disebut ulama. Nah, salah satu di antara ulama tersebut namanya Allam Nassar rahimahullah taala. Beliau memberikan fatwa, menetapkan fatwa bi annahu masyru'un fi haqqil banat, bahwa yang namanya khitan bagi anak-anak perempuan itu masyru', disyariatkan. Bahasa beliau cuma itu, apa? Disyariatkan. Syariatkan ini bisa wajib, bisa sunnah. Begitu juga dengan beberapa fatwa imam-imam yang lainnya di negeri Mesir atau para ulama yang lainnya yang dikutip oleh beliau, karena penulis kitab ini asalnya dari Mesir. Nah, sekarang pertanyaannya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang rajih itu yang mana? Hukumnya wajib atau hukumnya sunnah bagi perempuan? Wajib bagi perempuan atau sunnah? Mana yang lebih rajih? Menurut hadirin dulu, menurut hadirin. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, mana yang lebih kuat? Hah? Wajib, taib. Alasannya apa wajib? Hukum asal perintah adalah wajib, taib. Terus apa lagi? Hah? Apa? Fadilahnya. Terus apa lagi? Apa? Yang keras suaranya. Berarti sepakat dengan pendapat Syekhul Islam. Boleh tidak mengatakan wajib? Dijawab jemaah. Hah? Boleh? Jamaah dijawab. Boleh. Boleh, punya hujah kan? Punya hujah. Namun kemudian mengatakan bahwa ini sunnah, gimana? Mustahab maksud anda hukumnya, tidak sampai wajib. Dijawab jemaah. Ayo, kita belajar mengambil keputusan dan pendapat. Ayo, gimana caranya?
Silahkan jemaah, ana menunggu jawaban antum dulu baru ana jelaskan. Tetap antum berarti berpendapat wajib karena menyingkap aurat, betul? Itu udah, nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan sunnah, nggak wajib, nggak sampai wajib derajatnya. Gimana cara? Apakah itu bisa diterima? Gitu, maksud anak, apakah itu bisa diterima atau tidak? Antum gak mau diskusi sama temannya, kumaha ini? Tergantung keyakinan. Anak akan tambahkan, keyakinan itu butuh landasan. Gitu. Antum boleh meyakini apapun asal landasannya benar. Kalau salah, keyakinan apapun salah. Tapi kalau landasannya benar, antum boleh berpegang teguh. Ya, benar. Ada kemudian salafus saleh yang mendukung pendapat itu, menguatkan pendapat itu. Antum kuat posisinya. Gimana caranya? Ayo, satu jawaban saja dari hadirin. Siapa yang mau jawab? Ayo jamaah. Kenapa? Karena tetap berarti wajib dalam pandangan antum. Perintah itu wajib. Udah nggak apa-apa. Ana mau tanya dulu, yang mengatakan sunnah gimana, bisa diterima atau tidak? Ya, pertanyaannya, adakah ancaman bagi wanita yang tidak berkhitan? Gak ada ancaman. Kalau laki-laki jelas, isyarat ancamannya ada. Tapi kalau perempuan enggak. Dan Nabi ketika mengatakan ahdha lil ba'li ahla lil wajhi atau ahra lil wajhi, ketika Nabi mengatakan itu lebih mencerahkan wajah, lebih menyenangkan bagi suami, ini mengisyaratkan istihbab. Disunat aja biar apa? Lebih ini dan lebih itu. Nah, yang mengatakan sunnah itu dalilnya hadis-hadis yang tadi kita bacakan, riwayat Imam Tabrani dan yang lainnya. Nabi mengisyaratkan dalam kalimatnya ini kepada Ummu Atiyah bahwa itu ada keafdolan. Kalau kemudian tidak dilakukan, resikonya cuma apa? Kehilangan fadilah. Titik. Paham? Cara berdalil mereka begitu. Ana tidak sedang memaksa antum menerima ini hukumnya Kalau antum meyakini wajib karena ada dalilnya. Ini pun sama, ada dalilnya. Jelas ya? Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, jadi komisi fatwa kerajaan Saudi, para ulama kibar di sana mengatakan hukmuha sunnah. Khitan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Dan di antara dalil mereka juga berdalilnya dengan apa? Hadis 5 perkara yang merupakan fitrah. Fitrah ini, 5 perkara fitrah ini menunjukkan istihbab, menunjukkan perkara yang disunnahkan. 5 perkara termasuk fitrah atau dalam penafsiran sebagian ulama sunnah. 5 perkara yang termasuk sunnah. Ana mau tanya. Kalau mohon maaf nih, kalau bulu ketiaknya terlalu panjang, apa ancaman adabnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Ada. Kemudian kalau kukunya kepanjangan, ada ancaman adabnya? Secara khusus ada tidak? Enggak ada. Bisa dipahami ya? Maka yang mengatakan sunnah juga boleh. Dalam ranah ilmiah ini boleh, tidak ada masalah. Nah sekarang silahkan mau milih yang mana. Kalau dari tadi saya nangkep bahwa hadirin itu sepakat bahwa khitan itu wajib. Kalau wajib tidak boleh tidak dilakukan.
meskipun sudah khususnya bagi perempuan. Iya. Kalau mengambil pendapat sebagaimana orang yang masuk Islam kafir belum dikhitan, ketika masuk Islam wajib apa? Khitan. Meskipun sudah dewasa. Tapi kalau mengatakan sunnah maka hukumnya tidak perlu kemudian dikhitan. Kenapa? Khusus bagi wanita karena itu menyingkap auratnya dalam sudut pandang yang mengatakan Kalau tadi Syekhul Islam mengatakan karena boleh menyingkap aurat itu hukumnya wajib, tapi bagi yang mengatakan sunnah, ketika ada sunnah dengan madharat berhadapan, mana yang didahulukan? Menghilangkan madharat, sunnahnya ditunda. Jangan sampai ketika sudah dewasa disunat, berarti dalam keadaan sudah dewasa auratnya disingkap, berarti ini madharat besar. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mau tua, mau muda, balik atau belum balik, karena memang hukumnya sepakat wajib, maka dalam keadaan apapun harus. Ya, nanti kita belajar ini jamaah rahmatullah. Bagaimana cara menyikapi sunnah dan wajib, insyaallah taala. Kita lanjutkan dulu. Jadi ijma jamaah pengajian Al-Aziz, insyaallah hukum khitan bagi wanita wajib. Masya Allah. Taib. Oh, ada yang mengatakan sunnah, terserah sudah. Silakan pilih pendapat yang mana saja. Nah, ya. Dan para ulama pun tidak tasyaddud dalam masalah ini. Jadi kalau kita faham bagaimana para ulama berkhilaf, kita nggak akan berlebihan dalam masalah khilaf. Khususnya yang memiliki dalil. Contoh, saya kasih contoh. Ini bagaimana mereka tasamuh. Tasamuh itu artinya saling memaklumi satu sama lain. Contoh, ini contoh cerita yang terjadi dari ulama mutaakhirin yang insyaallah kita yakini keilmuannya dan seterusnya, Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahullah taala. Dua-duanya punya fatwa dalam perkara yang sama tapi beda. Fatwa tentang apa? Tentang ngebut dalam menggunakan kendaraan. Kalau Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan hukumnya haram ngebut pakai kendaraan. Hukumnya apa? Fatwa ini dibawa kepada Syekh Albani. Biasa, ini kebiasaan jamaah pengajian begini. Kalau dengar satu perkataan dari satu orang, bawa ke sana diadukan, tes. Dibawalah kepada Syekh Albani. Syekh bin Baz bilang ngebut itu haram. Kenapa dibawanya ke Syekh Albani? Karena Syekh Albani itu sosok yang terkenal suka ngebut pakai mobil. Itu masyhur. Di Jamiah Islamiyah itu gak ada yang tidak tahu bahwa Syekh Albani kalau bawa mobil ngebut. Apa jawaban Syekh Albani? Itu fatwa dari orang yang tidak tahu nikmatnya ngebut. Ya, itu jawaban beliau. Ya, subhanallah. Nih jamaah pengajian dapat bahan lagi nih. Bawa lagi ke Syekh bin Baz. Dibawa ke Syekh bin Baz. Bahwa Syekh Albani membantah fatwamu Syekh. Bahasanya sudah beda. Apa kata Albani? Kata Syekh bin Baz, bahwa ini fatwa dari orang yang tidak tahu nikmatnya ngebut. Syekh bin Baz hanya tersenyum. Senyum, bukan ngambek. Kalau kita mungkin udah ngamuk-ngamuk, enggak. Beliau cuma tersenyum dan membalas fatwanya Syekh Albani. Itu fatwa dari orang yang tidak tahu betapa beratnya membayar diat. Kalau tabrakan, bunuh orang, maka diatnya berapa ekor unta? 100. Itu balasannya dari Syekh. Dan gak ada yang kemudian setelah itu musuhan, gak ada. Yang musuhan umatnya. Haula wala quwwata illa billah. Dan itu terjadi di seluruh penjuru dunia. Jadi sudahlah, para ulamanya saja nyantai. Bukan berarti meremehkan bermudah-mudahan.
para ulamanya saja tidak berlebihan seperti kita. Menanggapi perbedaan itu dengan tenang. Membantah dengan cara yang baik. Gak ada yang kemudian bermusuhan gara-gara itu. Gak ada. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kata Syekh penulis kitab ini, beliau kemudian mengatakan fawaidul khitan lil banati kama dzakaraha Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kemudian beliau menyebutkan faidah-faidah khitan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini dijelaskan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitabnya Zadul Ma'an, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama, al-khitan, yang namanya khitan itu ilman liman yudhafu ila millati Ibrahim wa dini. Khitan itu adalah identitas bagi orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan Nabi Ibrahim dan ajarannya. Seperti kita. Kita ini ada hubungannya sama Nabi Ibrahim tidak? Jelas ada. Karena jalannya Nabi itu kata Allah dalam Al-Quran, millata Ibrahim hanifan muslima. Nah, identitas pengikut Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya itu dikhitan. Satu. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, al-khitanu taharatun wa nadhafatun wa tazyinun wa tahsinun lil khilqah. Yang namanya khitan itu adalah kesucian, kebersihan, perhiasan, keindahan bagi fisik atau bentuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyempurna bagi keadaan tubuh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keberapa? Al-khitan ta'dilun lisyahwati wa tanzimun laha wa ja'alaha mutawassitah bainal hayawaniyah wal jamadiyah. Ini kalimat yang sangat baik yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Yang namanya khitan itu menyesuaikan, atau lebih tepatnya menyesuaikan, menyeimbangkan syahwat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang mana khitan ini kemudian membuat manusia ini posisinya pertengahan antara binatang dan benda mati. Kalau binatang itu hidupnya hanya untuk syahwat. Betul? Ya mah. Di mana tempat, di mana ada kesempatan dia menyalurkan syahwatnya. Itu binatang. Nah, Allah kemudian menetapkan khitan supaya apa? Supaya kita nggak kayak gitu. Dan juga tidak seperti benda mati, dingin. Gak ada syahwat sama sekali, enggak. Jangan menganggap bahwa orang tidak punya syahwat itu selamat, enggak selamat. Dia sengsara, dia menderita, dan dia kehilangan kebaikan, betul tidak? Iya. Punya syahwat itu baik. Punya syahwat itu apa? Ini jangan dipenggal kalimatnya. Punya syahwat itu baik, asalkan disalurkan kepada kebaikan. Betul? Itu diisyaratkan Nabi ketika mengatakan bergaulnya salah seorang kalian dengan istri kalian itu sedekah. Para sahabat, bagaimana bisa ya Rasulullah, bergaul kok jadi sedekah? Kata Nabi apa? Kalau kalian salurkan untuk yang haram, dosa tidak? Dosa. Begitu juga ketika kalian menyalurkannya kepada yang halal,
maka kalian dapat pahala atas perbuatan itu. Jelas ya, Ma? Jadi pertengahan antara apa tadi? Dan untas. Yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, al-khitanu zina. Wa ayyu zinatin ahsanu min akhdhi ma tala wa jawaza al-hadda min jildatil qulfah wa sya'rul 'anah wal ibat wasyarib wa ma tala min adh-dhufri. Khitan itu adalah perhiasan. Dan adakah perhiasan yang lebih indah dari mengambil kulit yang berlebih pada kemaluan atau mengambil rambut yang berlebih pada kemaluan atau mengambil rambut yang berlebih di ketiak, kumis dan juga kuku yang panjang? Seakan Ibnul Qayyim ingin menggambarkan bahwa dengan membersihkan itu semuanya, termasuk mengkhitan, membuang kulit yang berlebih pada kemaluan, itu memperindah bagian-bagian tersebut. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Dan itu jadi aneh kalau ada orang yang berbangga, mohon maaf, dengan rambut ketiaknya yang gondrong. Ini aneh. Betul. Pakai baju pendek, ketiaknya dicukur. Dan tidak ada satupun di antara manusia yang masih punya fitrah mengatakan itu indah atau bagus, gak ada. Betul? Makanya Islam memerintahkan kita memperindah diri kita dengan cara yang mubah. Nah, banyak orang itu memperindah tubuhnya dengan cara yang haram. Padahal cukup membuang bagian-bagian yang seperti itu, selesai, indah sudah. Yang kelima, betul yang kelima? Nah. Al-khitanu bahaun lil wajhi. Khitan itu menambah keanggunan, keindahan pada wajah. Wadiyaan yadhharu alaih, dan membuat wajah lebih bercahaya. Wa takhallusu minal kasafah allati tara alaih, dan menghilangkan kerutan yang ada di wajah. Ini dalilnya hadis Nabi tadi ketika Nabi mengatakan kepada Ummu Atiyah, kalau perempuan di khitan itu lebih mencerahkan apa? Wajahnya. Baik. Yang berikutnya, yang keenam, al-khitan ahabbu lil ba'li ay zauj yakunu an a'damu lil hubbi baina zaujin. Khitan khususnya bagi perempuan itu lebih disukai, lebih menyenangkan bagi suaminya, bagi pasangannya, dan lebih menguatkan hubungan suami istri satu sama lain. Di antara hikmahnya itu juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, al-khitan, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim, beliau juga dijuluki Syekhul Islam. Al-khitan yusa'idu 'alal haddi minas sahhaq wa huwa mubasyaratul mar'ati lil mar'ah. Yang namanya khitan itu khususnya bagi wanita, itu mencegah terjadinya hubungan antara wanita dengan wanita. Jadi tidak ada wasilah yang bisa dilakukan oleh wanita yang punya kelainan untuk memuaskan pasangannya yang juga wanita. Dengan dikhitan, kesempatan itu hilang. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail tentang ini. Ya, masing-masing dari hamba Allah faham tentang masalah ini. Jelas? Gak perlu dijelaskan.
Di antara hikmahnya mencegah itu terjadi. Meminimalisir kemungkinan bahwa seorang wanita yang lesbian itu kemudian bisa memuaskan pasangannya yang juga sama seperti dirinya dari kalangan wanita. Kemudian yang kedelapan, yang keberapa? Nah, di antara manfaat khitan yang lainnya, dan ini kemudian penulis mengutip perkataan ahli medis ya dalam perkara yang 8 ini, yaitu Dr. Abu Bakar Abdul Razak dalam kitab beliau Ra'yul Ilmi wad Din. Dalam kitab beliau Ra'yul Ilmi wad Din fi khitanil auladi wal banat. Pendapat agama dan ilmu medis tentang khitan laki-laki dan perempuan. Kata beliau, annal ifrazat ad-duhniyah al-manfurazah min syafrain as-saghirain idza lam yaqta'aha ma'a juz'in min al-budri fil khitan tajamma'a wa tatarannakha wa yakunu laha raihatun ghairu maqbulah. Bahwa khususnya pada perempuan ada cairan-cairan yang keluar dalam kemaluannya itu, jika tidak dipotong bagian yang harus dikhitan itu, maka cairan ini akan berkumpul di kemaluan, tidak bisa keluar, dan akhirnya menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Dan kemudian kata dokter ini, yakunu laha ghair maqbulah, tuhdithul iltihabat, menyebabkan adanya infeksi, qad tamtaddu ilal mahbal, yang kadang-kadang bisa menjalar kepada tempat keluarnya bayi, bal ila qanati majral baul, bahkan bisa menginfeksi saluran air seni. Artinya wanita yang tidak disunat ini kemungkinan infeksinya jauh lebih besar dibandingkan wanita yang disunat. Dan yang terakhir, yang ke-9, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang berapa? Nah, wa hadzal qata' kama asyarna yuqallilul hassasiyah lil banat. Memotong bagian yang harus dikhitan pada diri anak perempuan, pada seorang wanita, itu mengurangi sensitivitas kemaluannya. Jadi tidak mudah bangkit syahwatnya. Haitsu la syai'a ladaiha yansha'u 'inda ihtikaki jalibil lil ishtiha. Wa hina idzin la tasirul bint asabiyyah min sighariha. Sehingga ketika ada pembangkit syahwat pada dirinya, dia tidak mudah bangkit syahwatnya. Dan ini membuat dirinya kemudian, ya, seorang anak perempuan ini terjaga kehormatannya semenjak kecil. Ini berbeda dengan anak-anak orang kafir di negeri-negeri kafir. Dari kecil mereka sudah apa? Dari kecil mereka sudah apa? Sudah besar syahwatnya, lebih cepat bangkit syahwatnya dibandingkan anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak dikhitan. Dan mungkin juga diantara sebab kenapa sebagian anak-anak perempuan kaum muslimin hari ini syahwatnya seperti anak-anak orang yang tidak beriman, bisa jadi karena mereka tidak menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Di akhir beliau mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala 'anil khitan fa innahu ahsanu lil wajhi arda liz zauji.
Telah benar Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ketika dikhitan, wanita itu dikhitan lebih memperindah wajah dan lebih menyenangkan bagi suaminya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Selesailah dosa yang ke-10, yaitu tidak dikhitan. Wallahu ta'ala alam. Silakan, sudah ada pertanyaan apa? Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk insyaallah ta'ala. Ustadz, bagaimana jika wanita sudah terlanjur dewasa tapi belum dikhitan? Apakah harus dikhitan atau dibiarkan saja? Tadi sudah ada jawabannya dalam kajian kita ya. Kalau menganggap wajib harus, kalau tidak wajib maka tidak perlu. Kemudian yang kedua, jika waktu kecil belum diakikahkan oleh orang tua, apakah boleh akikah setelah dewasa? Tidak ada kewajiban. Tapi para ulama mengatakan jika seseorang ingin membantu orang tuanya mengakikahi dirinya meskipun mereka sudah tidak ada, hukumnya boleh, jaiz, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Waduh, ini panjang sekali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum tanya jawab? Komunikasi. Batasan berkomunikasi antar lawan jenis yang bukan mahram di media sosial seperti WA, Instagram, di mana salah satunya sudah memiliki pasangan. Gimana menurut hadirin gimana? Di media sosial boleh? Asal apa? Asal apa? Asal yang penting bukan yang aneh-aneh. Baik, Anda mau tanya. Awalnya penting, tapi bisa berlanjut jadi tidak penting tidak? Ya bisa. Baik. Batasannya begini jemaah. Kata para ulama, jika dalam perkara yang doruri bagi urusan agama atau dalam urusan kehidupan harus menghubungi, tidak bisa tidak, maka itu boleh dilakukan. Tapi jika tidak, maka hukumnya tidak. Seperti hanya sekedar nanya, misalkan gimana kabarnya, sehat, mohon maaf istrinya bapak hari ini pengajian tidak, itu penting nggak? Nggak penting itu. Nggak penting. Dan itu bisa berlanjut menjadi maksiat. Dan jangan bermudah-mudahan dengan masalah ini. Ingat, komunikasi via media itu jauh lebih berbahaya daripada komunikasi di dunia nyata seperti ini. Kenapa? Karena tertutup. Lebih khalwat tidak? Lebih khalwat jelas. Makanya jangan coba. Kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat penting bagi agama dan kehidupan. Kalau nggak ditanyakan, kalau nggak bertanya, kalau nggak menghubungi bahaya. Tapi jika tidak, maka para ulama menganjurkan jangan. Dan saya terlalu kenyang menyaksikan kasus kemaksiatan yang terjadi gara-gara japri-japrian. Aduh, pusingnya mah. Pusing. Ya. Dan semuanya diawali karena apa? Semuanya bermula dari apa? Menganggap bahwa ini tidak ada masalah. Gak apa-apa. Ya. Toh kita kan gak berduaan, gak sentuh-sentuhan. Iya, betul. Awalnya gak gitu. Karena setan tidak akan tinggal diam. Nasallallahu salamatul afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya insyaallah, amin. Ustadz, kan kemarin bulan Safar. Setiap bulan Safar Ibu Ana selalu membuat kue apem hingga saat ini. Kue apem ya. Antum tahu kue apem? Masya Allah. Ana sudah pernah bilang bahwa hal tersebut hendaknya ditinggalkan. Tapi ibu Ana bersikukuh karena sudah tradisi sejak zaman ibu beliau.
Setiap anak tanya, apa alasan ibu membuat kue apem di bulan Safar? Katanya sebuah ikhtiar agar anaknya tidak keras kepala. Karena orang yang lahir di bulan Safar biasanya keras kepala dan mudah marah. Masya Allah. Bagaimana caranya agar ibu anak sadar bahwa hal itu atau tersebut khawatir menimbulkan kemusyrikan? Sebab anak takut segala ibadah yang telah beliau lakukan, sholat sunnah, puasa sunnah, menjadi sia-sia karena perbuatan beliau tersebut. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini syirik, ini kemusyrikan. Ini namanya tatayyur. Ya, kata Nabi Muhammad SAW itu at-tiyaratu syirkun. Yang namanya tatayyur itu syirik. Meskipun para ulama mengatakan hukum asal tiarah itu syirik kecil, tapi kalau kemudian meyakini bahwa kue apem itu punya kesaktian untuk mengubah tabiat anak, itu syirik besar. Ya, itu syirik besar. Dan coba bayangkan, di zaman Nabi ada kue apem tidak? Ini kalau pakai logika saja, di zaman Nabi ada kue apem tidak? Nggak ada. Kenapa bikin kue apem? Ya. Kenapa enggak kue yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini dimix dengan kebijakan lokal. Iya. Jadi mix, syariatnya ini mix antara kebiasaan tradisi dengan agama. Ini saja kalau kita tidak bicara dalil sudah kelihatan kelirunya seperti apa. Ya, kenapa apem? Kenapa enggak kurma, zaitun dicampur terus kasih sama anaknya? Apalagi secara dalil tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa anak yang lahir di bulan Safar keras kepala dan mudah marah. Anak keras kepala sama mudah marah itu hasil dari apa? Keturunan genetis atau apa? Didikan, dididik agama atau tidak? Maka secara syariat pun ini batil, ya. Bagaimana cara menasihatinya? Satu, nasihati dengan baik. Katakan sampai kapanpun, setiap kali menasihati beliau bahwa ini diantara bentuk kemusyrikan. Jangan sampai amal soleh ibu berguguran gara-gara ini. Gitu, nggak apa-apa. Marah nggak terima nggak apa-apa. Yang penting kalimat kita baik-baik, suaranya pelan-pelan. Beliau marah jangan dilawan, tapi nasihatnya tetap sama. Dan satu lagi apa? Doakan beliau agar mendapatkan hidayah. Ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada beliau insyaallah taala. Ini pertanyaan sedikit panjang, ana ringkas saja insyaallah. Saya ini adalah saya punya usaha sewa menyewa properti. Ada yang mau menyewa tapi akhir bulan 1-2 pekan lagi sudah DP, namun akhir-akhir ini sering menanyakan persyaratan yang didapatkan ketika menyewa properti tersebut, sehingga ana ragu apakah jadi menyewa atau tidak. Sedangkan ada calon penyewa baru ingin langsung menyewa 1-2 hari ke depan, sangat butuh untuk menyewa. Apa yang harus ana lakukan? Melanjutkan akad dengan si A atau membuat akad baru dengan si B? Pengalaman ana bila ingin menyewa dalam jarak DP ke hari H lebih dari 5 hari, banyak yang cancel atau tidak jadi. Mohon nasihatnya. Jawabannya, selama belum ada kepastian dari yang sudah memberikan DP, haram hukumnya menerima tawaran atau menerima DP dari yang lainnya. Itu haram, gak boleh. Dan orang yang tahu bahwa rumah ini atau sewaan ini sudah di DP orang, dia haram memaksa yang punya rumah untuk menyerahkannya kepada dirinya, nggak boleh. Kecuali dipastikan sama si A jadi atau tidak. Kalau dia tidak jadi, maka setelah itu boleh dialihkan kepada orang lain. Jadi yang harus dilakukan bukan begini, berdasarkan pengalaman sih kalau 5 hari nggak jadi, enggak gitu. Tapi apa? Telepon. Maaf Pak, Bapak ini jadi atau tidak? Kelihatannya seperti ragu. Kalau Bapak jadi saya akan pertahankan untuk ini untuk Bapak, tapi
Kalau tidak jadi, maka saya akan lanjutkan akad ini dengan orang lain atau membuat akad baru dengan orang lain. Dan itu boleh, boleh. Adapun DP-nya si pemilik rumah boleh tidak mengembalikannya. Iya. Kalau terkhusus jika dia mensyaratkannya di awal. Kalau DP Pak, Bapak nggak jadi DP hangus, bahasanya begitu, maka itu hukumnya boleh. Itu namanya syartun jazai namanya. Dan itu diizinkan dalam Islam. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan kita insyaallah di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.